Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Hari ini kita sudah berada di hari ke-9, ada yang ke-8. Mari kita sama-sama jaga dan saling menghormati perbedaan. Tidak ada lagi mempersoalkan fu'aiyah yang sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang lebaran besok silahkan, yang Idul Adha hari Kamis pun monggo silahkan. Seluruhnya ada yang bertanggung jawab. Jadi jangan selalu kita memojokkan sebelah pihak, mengagung-agungkan sebelah pihak, agar terjadi saling menghargai dan saling menghormati dalam fu'aiyah yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan, silahkan diikuti. Jika hari esok merupakan hari ke-10, berarti hari ini adalah hari ke-9 yang dimana di sana jamaah haji juga mulai dari kemarin sudah mulai menuju Arafah, karena memang hari ini sedang berada di Arafah. Jadi ibadah haji itu bukan karena Arafahnya, Pak, karena tanggal 9-nya. Di Arafah itu bukan karena wukufnya, wukuf itu karena tanggal 9-nya. Jadi harus diperhatikan betul. Nah, dikata-katain nanti kalau yang sholat besok nggak sah, ya nggak juga. Ya silahkan saja. Bagi Anda, mari kita sama-sama saling menghargai dan saling menghormati pendapat orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh lagi saling menghujat, tidak boleh lagi saling nyinyir kalau bahasa kita sekarang. Ya baik. Di kitab ini kita sudah pelajari kemarin tentang ciri-ciri orang yang beriman. Dan itu akan muncul 7 macam dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya. Awaluha lisan. Orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah yang pertama lisannya. Kemudian lisan itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang beriman akan menjaga lisannya. Yang pertama, tidak akan pernah berbohong. Karena yang bohong itu kan lisan, Pak. Kalau hati mah nggak pernah. Hati pernah bohong nggak? Seumur hidup kita hati nggak pernah bohong. Justru yang bohong itu lisan atau mulut bahasa kita ya. Yang jelas lisan. Karena orang punya mulut nggak ada lisannya juga tidak bisa bicara. Wasani qalbuhu, yang kedua, orang yang beriman itu akan menjaga hatinya. Maka orang yang beriman akan menjaga hatinya, tidak muncul dalam hatinya itu rasa permusuhan, kemudian berdusta, hasadul ikhwan, kemudian iri terhadap saudaranya, enggak ada. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang wasali sunatuhu fala yanzuru ilal haram. Yang ketiga, orang yang beriman menjaga matanya sehingga ia tidak mau melihat yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keempat, warabi'u batnuhu fala yadkhilu batnahu haraman fa innahu ismun kabir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni adam la'anahu kullu malakin fil ardi was samaa ma damat tilka luqma fi batnihi. Wa idza mata 'ala tilka halati fa ma'wahu jahannam. Yang keempat, orang yang beriman senantiasa menjaga perutnya. Menjaga perutnya sehingga ia fala yudkhilu batnahu haraman, tidak akan memasukkan barang yang haram ke dalam perutnya. Jadi kalau kita tidak hanya bisa menjaga lisannya saja, perutnya pun mesti dijaga. Dan ini pertanda bahwa ketika kita menjaga perut kita dari barang-barang yang haram, itu adalah indikator bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya gitu dalam pelaksanaan kita dalam kehidupan. Jadi tidak ada yang haram-haram masuk ke dalam perut kita. Hasil korupsi, hasil mengambil hak orang lain, atau hasil tanda tangan yang sebenarnya kalau tidak ditandatangani ini tidak lulus, sehingga mengesahkan tanda tangan di kita ini menjadi orang berbuat tidak baik. Maka barang yang diambil dari yang haram, maka pada saat masuk ke dalam perut, maka akan menjadi petaka pada kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, ketika masuk satu suapan saja barang haram yang masuk ke dalam perut kita, maka selama barang tersebut masih ada dalam tubuh kita, kita berada dalam laknat makhluk Allah yang bernama malaikat fis sama wal ardh.
Malaikat yang Allah ciptakan yang menjaga langit dan bumi melaknat manusia-manusia yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya. Dan satu lagi, barang haram itu jadi penyakit, Pak. Barang haram itu jadi penyakit yang selalu menyusahkan kita. Jadi tidak ada obat dari barang yang haram, tidak ada. Bahkan ada orang yang meyakini kalau ada penyakit A nanti sembuhnya dengan binatang ini, sementara status binatang ini haram. Jadi tidak ada obat yang muncul dari barang yang haram. Karena sesuatu yang haram justru menimbulkan penyakit. Banyak atau sedikit sesuatu yang haram tetap hukumnya haram. Lalu kalau kita ngambil uang korupsinya cuma 10.000, ini mah sedikit halal kali. Ya bisa, tetap saja sama zatinya, hukumnya tetap sama. Kemudian yang kelima, wal khamisu yadahu. Yang kelima ini orang yang beriman selalu menjaga tangannya. Fala yamuddu yadahu ilal haram, bal yamuddu ila ma fihi ta'atullah ta'ala. Kelima, orang yang beriman itu cirinya menjaga tangan, dua-duanya dijaga, dan dia tidak akan pernah memanjangkan tangannya kepada sesuatu yang haram. Banyakkan pekerjaan kita kan banyak dilakukan sama tangan, Pak. Tanda tangan pakai apa? Namanya juga tanda tangan. Kalau pakai kaki, tanda kaki. Ini tangan ini banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga kita terjerumus ke dalam perbuatan yang terlihatnya sih baik. Saya bantu orang, Pak. Saya bantu orang, padahal di sisi membantu itu kita mendapatkan keuntungan yang sebenarnya kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak mendapatkan. Salah satu contoh mungkinlah ada kasus yang berhubungan dengan keselamatan seseorang dari sisi jabatannya mungkin. Kemudian ada seseorang yang bisa menandatangani kasus ini bahwa ini kasus tidak bermasalah misalnya. Maka ini yang menyebabkan orang yang melakukannya kedua-duanya mendapatkan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah karena di dalamnya terdapat perbuatan yang haram. Tangan kita jangan kita panjangkan, jangan kita ulurkan. Maksudnya para yang mutu itu jangan ulurkan tangan kita untuk membantu yang haram. Seperti kecurangan-kecurangan misalkan. Nanti ke depan nih kan ada kita 2024-nya akan terjadi akan ada pesta demokrasi gitu ya bahasanya. Maka setiap orang yang menolong, setiap orang yang memanjangkan tangannya, setiap orang yang mengulurkan tangannya mendapatkan sesuatu yang haram, maka dia juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petaka dan musibah dari perbuatannya tersebut. Ya, jangan tuliskan sesuatu yang tidak benar, jangan tuliskan sesuatu yang tidak menyebabkan orang menjadi tidak beruntung karena gara-gara kita sebetulnya mungkin dari sisi jumlah kita bisa rubah, tapi kan semuanya perbuatan dinilai dan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat tangan inilah yang sering banyak dilakukan kesalahan-kesalahan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Pantesan Allah dalam surah 36 menyatakan bahwa kelak yang akan dibuat bicara di tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak di hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawm di sini adalah nanti yaumul qiyamah. Belum di dunia, Pak. Kalau di dunia biasanya banyak kan yang ngomong itu mulut. Dan tangan tidak mungkin bisa bicara kalau di dunia. Maka nanti kelak di akhirat dibalik. Tanganlah yang akan berbicara dan kaki yang akan bersaksi, mulutnya terkunci. Kenapa? Karena di dunia mulut ini, lisan ini terlalu banyak berdusta, berbohong. Dan setiap kali manusia berbohong, Pak, itu tidak bisa berhenti. Kapan berhenti orang yang berbohong? Berhentinya berdusta, berhentinya berbohong pada saat dia bertaubat. Kalau seseorang melakukan kebohongan atau berdusta satu kali saja, lalu dia tidak bertaubat, maka yang kedua kali bohongnya akan menutupi bohong yang pertama. Coba saja lah, Anda ketika berdusta atau berbohong satu kali, maka yang kedua kali jawabannya akan melindungi perbuatan yang pertama. Maka pada saat Anda berhenti, maka selesai sudah bohong tersebut. Karena tidak mungkin berlanjut lagi kalau Anda mengakui bahwa itu adalah kebohongan atau saya berdusta, saya berbohong, maka bohongnya akan berhenti. Tapi pada saat manusia melakukan kebohongan lalu dia tidak bertaubat, maka berbohongnya tidak mungkin bisa berhenti.
Yang keenam, wasadisu qadamu fala yamshi fi ma'siyatillahi bal yamshi fi ta'atihi wa ridahu ila suhbatil ulama was shuraha. Yang keenam, ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah menjaga kakinya, kedua kakinya. Fala yamshi fi ma'siyatillah, dia akan menjaga kakinya tidak akan membawa dirinya berjalan kepada tempat yang dimurkai oleh Allah. Bal yamshi fi ta'atihi, akan tetapi orang yang beriman ini membawa kakinya ke tempat-tempat di mana dia akan mendapatkan ridha Allah dan taat kepada Allah. Jalan ke tempat pekerjaan niatnya mencari nafkah, beribadah, dan di dalam praktek pekerjaannya dia akan takut kepada Allah walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Sifat ihsan itu mesti kita tanamkan dalam perbuatan kita, dalam keseharian. Mulai dari pikiran, mulai dari mata, kemudian telinga, semua yang kita diberikan oleh Allah anggota tubuh kita ini, ketika kita meyakini bahwa Allah melihat kita, maka akan sangat sempurna kita mempergunakan anggota tubuh kita ini dengan baik dan benar, tepat. Kaki dipakainya jalan buat kebaikan, tidak untuk melakukan sesuatu, apalagi sekarang ini. Ya, banyak melakukan intimidasi, melakukan sesuatu yang sekiranya itu orang tidak mau, kemudian kita intimidasi, kita tekan, dan itu yang berjalan kan kaki. Makanya tadi di dalam Al-Quran surah 36 surah Yasin, di mana Allah akan membuat bicara tangan dan kaki yang akan bersaksi. Kenapa? Karena perbuatan kita hampir 50-50 itu dilakukan tangan dan kaki. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, pukul orang, bunuh orang, kan pakai tangan. Tapi yang mengantarkan kita ke tempat tujuan apa? Kaki. Maka dalam surah Yasin itu yang akan menjadi saksi, yang bicara tangan, yang akan jadi saksi, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku akan kunci mulut kalian, kata Allah, dan akan aku buat bicara tangan-tangan kalian, dan akan aku persaksikan dan aku jadikan saksi kaki-kaki kalian bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah diperbuatnya. Jadi nanti yang bakal bicara itu tangan. Dia, saya dulu pernah tanda tangan kontrak yang sebenarnya ini merugikan orang. Sebenarnya karena saya dapat sesuatu maka saya tanda tangan. Lalu kemudian kata kaki, betul, tanggal sekian saya menghantarkan orang ini ke tempat di mana dia menandatangani, di mana dia mendapatkan sesuatu, dan saya bersaksi bahwa dialah yang melakukan pada saat itu, dan saya akan menjadi saksi yang memberatkan orang yang melakukan. Kalau di dunia kan saksi bisa dibayar, Pak. Bisa dibayar kalau di dunia. Kalau di akhirat nggak ada, karena yang bersaksi itu justru bukan orang lain, tubuh kita. Karena tubuh kita dibawa kemana-mana. Kalau orang lain mungkin bisa saja pada saat bisa, dalam bahasa kita kan kalau saksi itu biasanya saksi mata, ya Pak. Saksi mata atau saksi telinga. Yang ada saksi itu saksi mata. Kenapa? Maksudnya mata ini yang melihat. Rata-rata orang itu akan percaya kepada orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya gitu. Tapi kalau kita sudah percaya dengan omongan-omongan, nanti bisa jadi hal tersebut direkayasa dan seterusnya. Tapi kalau tubuh kita tidak mungkin berdusta, karena kemana-mana kita bawa tangan yang mencatat, mata yang melihat, telinga yang mendengar, dalam tubuh kita itu yang akan bersaksi nanti. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, wasabi'u ta'atuhu fa yaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya' wan nifaq. فإذا فعل ذلك فهو من الذين قال الله تعالى في حقهم والآخرة عند ربك للمتقين. Surah Az-Zukhruf. Bapak Ibu, yang ketujuh, ciri orang-orang yang beriman itu muncul rasa takutnya. Yang kemarin kita sudah bahas, dan tadi salah satunya sudah saya sebutkan. Yang ketujuh, ciri orang yang beriman itu ta'atuhu, maka akan muncul ketaatannya. Lalu memang semua orang yang taat itu bisa berbeda, bisa jadi. Karena dalam taat kepada Allah itu ada dua. Yang pertama ta'atun lillah, yang kedua ta'atun linnas. Bisa jadi kategori dalam taat kepada Allah itu
Orang yang tidak beriman taat itu hanya karena melihat manusia. Berapa banyak hari ini orang yang sholat di videoin, berapa banyak orang yang hari ini memberi sedekah di videoin. Ya Pak, kita lihat nih. Maksudnya kita jangan begitu gitu loh. Banyak kan sekarang bahkan menjadi konten. Suka ngeliat nggak di YouTube? Kelihatannya taat kepada Allah, kelihatannya memberi, tapi sesungguhnya sedang menghinakan orang yang diberi. Satu contoh, ketika ada orang yang pura-pura ketinggalan dompetnya, pura-pura dia kecopetan, lalu dia minta tolong kepada orang lain. Sering ngeliat yang begitu. Itu amal itu karena Allah apa karena manusia? Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Nih, mohon maaf, saya sampaikan begini karena hari ini banyak yang seperti itu. Jadi ketika Anda memberi, nggak perlu nguji orang, Pak. Nggak perlu, karena kita bukan Tuhan. Oh ini mau orang baik, nanti saya kasih uang. Ini sampai dikasih tanda gitu ya. Kalau yang nggak ngasih ditandain, ini orang yang nggak benar, yang nggak baik. Ini taat kita karena siapa sih sebetulnya? Karena Al-Quran mengarahkan kepada kita, pada saat Anda mau berbuat baik, nggak perlu penilaian orang, atau nggak perlu Anda melihat orang ini orang baik atau bukan. Kecuali kalau cara milih pemimpin. Kalau cara milih pemimpin, ya kita harus betul-betul melihat kriterianya. Kata Imam Syafi'i, nih lihat nih, nanti tahun depan 2024 kita memilih pemimpin, jangan salah Pak. Jangan memilih pemimpin yang sok beragama, yang pada saat kepentingan doang dia masuk masjid, pakai sorban, pakai peci gitu. Sementara kehidupannya jauh dari agama. Maka kata Imam Syafi'i, cari pemimpin itu 4 syaratnya. Yang pertama bidiyana, yang mengamalkan agamanya dalam kesehariannya, bukan hanya beragama pada saat kampanye saja. Bahkan di shooting, sholat kan nggak perlu di shooting, Pak. Yang tahu sholat kita siapa? Dalam doa kita, Pak, yang madhab Syafi'iyah yang sering diajarkan di pesantren. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kan masih ada juga kita doa kita yang berbeda, Pak. Jadi nggak usah diperpanjang. Ada orang yang baca ayat kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Walaupun dalam kitab Bulughul Maram ada lagi sahabat-sahabat kita yang bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Silakan yang mana saja dipakai. Tapi saya secara pribadi karena dari guru saya dulu seperti itu, sering kita baca dalam doa kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi cukup Allah saja, nggak perlu dikamerain. Mentang-mentang mau nyalonin jadi presiden gitu, masuk ke masjid dikamerain, divideoin. Nggak perlu tahu kita, karena kalau ibadah pengen dilihat oleh orang, saat dilihat orang mungkin kita ibadahnya benar. Tapi pada saat tidak ada orang, bisa jadi semaunya. Makanya ibadah mesti karena Allah, jangan karena manusia. Ini karena hari ini banyak orang di konten-konten itu mencari popularitas, yang ujung-ujungnya mencari penggemar dan pendukung yang subscribe, kemudian juga like, share, komen dan seterusnya, sehingga menguntungkan yang punya konten. Ngeluarin uang 1 juta, mungkin dia akan dapat 10 juta, seperti itu. Jadi ini ibadah apa bukan? Pak, ibadah apa bukan? Ibadah cuma karena manusia, bukan karena Allah. Karena tadi kita bahas bahwa taat itu ada 2, taat karena Allah, taat karena manusia. Jadi jangan sampai nih orang yang beriman, kata Imam Al-Ghazali, fakana ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah. Orang yang beriman itu akan menjadikan ketaatannya hanya mukhlis, bersih karena Allah saja. Bahkan di dalam kita membantu orang, Pak, nggak perlu kita lihat dia sholat apa enggak. Kalau Anda mau bantu orang, bantu aja, karena itu amal punya siapa? Kecuali kalau misalkan begini, Pak, satunya sholat, satunya enggak, sama-sama susah, ya dahulukan yang mana? Yang sholat dulu. Tapi pada saat Anda ketemu di tengah jalan, ada orang yang tergeletak, perlu bantuan Anda, nggak perlu ditanya dulu Anda sholat apa enggak. Itu kan sama hari ini begitu, Pak. Konten-konten itu uji. Pak, saya ketinggalan dompet saya, minta tolong dong, minta uang 10.000. Begitu dikasih, ternyata dikasih uang 1 juta. Ini yang namanya ibadah bukan karena Allah.
Dan itu sama saja menghinakan orang. Kenapa? Karena kita menilai orang baik, kita akan memberi sesuatu kepada orang yang baik menurut kita. Oke? Jadi kalau mau berbuat baik, Pak, nggak usah nguji dulu, karena kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Yang berhak menentukan siapa orang baik atau tidak bukan kita. Jadi jangan kita memberi kepada orang menguji terlebih dahulu bahwa dia orang baik atau bukan. Gitu. Kalau Anda mau memberi, silahkan berikan kepada siapa saja. Sekali lagi ingat bahwa amal perbuatan bukan punya orang, punya kita. Jadi Anda memberikan kepada siapapun. Bahkan dalam sosial kehidupan kita, ketika Anda punya tetangga Nasrani, Yahudi, kalau Anda mau berbuat baik, Anda memberikan sesuatu bantuan, silahkan saja. Tapi cari terlebih dahulu yang menurut kita lebih layak. Kalau dalam membantu, tapi nggak usah nguji-nguji begitu. Terus sekarang diuji dulu, dicoba dulu, sehingga pada akhirnya membatalkan amal perbuatan kita yang kelihatannya baik, tapi karena kita bukan karena Allah nggak akan terima, Pak, nggak akan terima. Perbuatan jika Anda melakukannya karena manusia, karena ingin mendapatkan popularitas, maka Anda tidak mungkin mendapatkan balasan dari Allah kecuali dapat balasan dari manusia. Surah Ad-Dahr, Pak, surah 76 ayat 8 dan ayat 9, coba nanti dibuka, atau surah Al-Insan. Orang yang memberi itu karena Allah, tidak pernah memohon balasan, Pak. Jangankan minta balasan, minta terima kasih aja enggak. Coba nanti dibuka surah 76 ya, ayat 8 dan 9, coba. Mudah-mudahan belum pindah tuh ayatnya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ayat 8, ayat 9, surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan. Ciri orang yang memberi makan, memberi sesuatu dengan ikhlas itu, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dia memberi kepada orang itu karena gemar memberi, bukan pengen dipuji, bukan. Kalau orang gemar, Pak, dimanapun dia akan lakukan itu. Ada orang, nggak ada orang, namanya demen, namanya suka. Ya, makanya Al-Quran menggambarkan orang yang ikhlas itu salah satu contohnya begitu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dia memberi makan, memberi apa saja karena dia senang memberi, bukan karena menguji orang, bukan. Bahkan di ayat yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan, kami menyumbang orang itu, ngasih sembako, ngasih segala macam, kami hanya berharap liwajhillah, mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa. Orang yang ikhlas itu nggak mungkin ketika memberi sesuatu minta balasan. Jadi nanti kalau zamannya nanti kampanye segala macam, ada orang ngasih beras, nggak usah diterima, Pak. Ada orang di sana di Priok bilang, Pak Ustadz, gimana kalau ambil berasnya aja, milihnya yang lain? Ente belajar jadi orang munafik kalau begitu. Jadi orang itu mesti tegas. Kalau memberi tanpa ada implikasi yang lain, silahkan diterima. Coba tanya, kalau ada yang ngasih beras, sembako, tanya, ini maksudnya apa? Paling belakangan, ya nggak apa-apa nih sedekah aja, tapi saya minta dukungan. Kalau bisa diterima yang begitu. Masih bisa nggak begitu, Pak? Bisa nggak? Ajarin sama anak bininya, Pak. Kita bisa, kadang bininya yang ngotot. Lumayan, Pak, 5 liter beras, lumayan lah. Jadi ayolah, ketika ada orang yang memberi, kalau setiap saat dia memberi tanpa meminta balas, silahkan saja. Kita juga menjadi manusia jangan terlalu murah. Hanya dengan diberi sesuatu sehingga berubah pikirannya luar biasa. Dia nih baik bener nih, calon ini satu nih, padahal baru kali itu datangnya ke sawah segala macam. Ya, nanam padi, orang menanam padi mundur, nanam padi maju. Gimana ceritanya? Ayolah, jangan tertipu. Ini bukan politik, Pak, bukan. Saya cuma ngingetin doang. Karena nanti dampaknya bukan buat orang, buat kita kan. Pemimpin itu memiliki kebijakan yang bakal nyenengin dia apa nyenengin kita. Kalau hari ini ada orang yang calon pemimpin mancing-mancing dengan umpan seperti itu, yakini bahwa dia sedang berusaha untuk mengumpulkan keuntungan nanti karena umpannya sudah duluan. Ayo, tanya nanti kalau ada orang datang ngasih sembako, tanya ini maksudnya buat apa?
Oh tumben amat, baru kali ini bawa gitu. Kenapa kemarin-kemarin rakyat lagi susah kagak mau datang? Ya Pak, ini jadi nyinggung ini, bukan nyinggung, ingetin doang. Kita kadang-kadang lupa gitu loh, 50.000, 100.000 doang aja jadi lupa. Kita mungkin kuat Pak, tapi keluarga-keluarga kita bisa jadi, karena kita tidak bisa mengontrol orang 100% walaupun itu keluarga. Karena hidayah dan taufik itu bukan kita yang atur Pak. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa mengarahkan orang-orang untuk beriman, bahkan saudaranya sendiri nggak bisa. Kecuali hanya Allah Pak yang bisa menunjukkan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Surah Al-Qasas ayat 56. Kau Muhammad tidak mungkin bisa menunjukkan saudaramu, orang yang kau cintai, karena petunjuk adanya di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa menunjukkan seseorang walaupun orang tersebut orang yang kita kasihani. Coba Pak, kadang-kadang kita bisa ngomongin orang, bini sendiri sama anak susah banget diomongin. Betul apa betul? Betul apa betul? Bininya mau pada begitu kayak. Ya Pak. Gampang kita kalau ngomongin orang. Tapi ketika kita melihat keluarga mendidik anak dan istri kita, Masya Allah luar biasa. Termasuk mungkin kita. Keluarga memang harus, ternyata keluarga terlebih dahulu harus kita jaga. Kenapa? Karena memang yang paling sulit Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bukan orang lain dulu Pak, kita dulu. Maka kita tata dulu diri kita sekarang. Qu anfusakum, peliharalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ahli itu berarti istri, anak, mertua, menantu, cucu, dan semuanya yang ada dalam lingkungan keluarga. Jangan sampai seperti itu. Maka kita akan menjalankan tugas kita sebagai manusia yang beriman itu, menjaga kakinya untuk tidak berjalan menuju sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, bahkan nanti mungkin ketika kita berjalan kemanapun, niatnya kita mencari ridho Allah saja. Maka di tengah perjalanan terdapat sesuatu gangguan, godaan yang mengganggu kita untuk menyimpangkan kita dari kebaikan. Kalau kita niatnya sudah lillahi ta'ala, insya Allah kita tidak mungkin tergoda. Kalau 500.000 mungkin mikir-mikir gitu. Tapi kalau sudah 10 juta, mikirnya paling sekali doang. Mikirnya lumayan, tanda tangan juga akhirnya. Ini yang menjadi persoalan bagi kita, mesti kita ingatkan. Kemudian yang kedua, terakhir 2 menit lagi. Harusnya sih jam 1 kurang 15 sudah selesai. Yang tiga lagi nih, cara memilih pemimpin, persyaratannya kata Imam Syafi'i agar menjadi sempurna kepemimpinannya. Yang pertama, bidiyana, orang yang mengamalkan agamanya. Gitu. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan agama itu bisa dinasehatin Pak. Karena nasihat agama itu nasihat, ad-din an-nasihat. Nabi nggak nyebutin agama Islam, tapi agama. Kenapa? Karena diyakini semua agama mengajarkan kebaikan. Oke? Kecuali yang tidak beragama. Apa namanya kalau tidak beragama? Hah? Ateis dan komunis ya. Oke. Udah pun sampai di situ, nggak usah diperpanjang. Jangan pancing-pancing. Ntar kalau dipancing-pancing keluar semua. Yang kedua, wal amanah. Cari pemimpin itu yang jujur Pak. Yang jujur itu gimana ukurannya? Ucapan dan perbuatan sama. Jujur itu namanya. Udah itu aja lah, paling simple. Ya, jangan ngomongnya A, perilakunya B. Ngomongnya B, perilakunya luar biasa. Masih mending ngomongnya A, perilakunya B masih dekat. Ngomongnya A, perilakunya Z, kan jauh benar. Ya, cari orang yang jujur, amanah. Cirinya itu yang paling simple. Ucapan dan perbuatan sama. Kemudian yang ketiga, ar-rozana. Asyana. Yang ketiga, pilih pemimpin itu yang memiliki sifat melindungi, bukan mengadu domba. Kenapa? Karena suka muncul Pak, kalau sudah menjadi pemimpin itu mengadu dombanya begini. Ada seseorang yang dipilih oleh 100 orang. Ini warganya 100 orang misalkan. Terus yang milih dia 80. Berarti yang 20 nggak milih dia. Bagaimana sikap orang yang memiliki sifat asyana? Maka dia akan melindungi rakyatnya yang 20 tersebut, walaupun yang awalnya tidak memilih. Kenapa? Karena dia sudah menjadi rakyatnya, gitu loh. Kayak kita nih, ruang lingkup besar nih, presiden misalkan. Jadi kalau yang mendukung dan tidak mendukung, kalau dia sudah jadi, semua rakyatnya bukan. Rakyatnya bukan. Maka cari pemimpin yang memiliki sifat asyana, yang memiliki sifat melindungi, saling menjaga kerukunan. Jangan, oh itu mah dia nggak milih saya tuh, biarin aja, kalau usah dibantu, gitu.
Bahkan kalau di daerah dapilnya kagak menang, karpetnya diambil lagi atau aspalnya dibongkar lagi gitu. Bagaimana ceritanya kalau begitu? Nah, yang keempat, yang terakhir, cari pemimpin itu yang memiliki sifat ar-rozana, tenang dan tegas. Itu yang susah. Tenang dalam menghadapi persoalan, tegas dalam memutuskan persoalan walaupun berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan dirinya bila terdapat kepentingan negara dan rakyatnya. Jangan tegas dan tenang itu pada saat memutuskan yang menguntungkan dirinya. Oke? Cari calon pemimpin 4. Yang pertama Bibiana yang mengamalkan agamanya, yang kedua memiliki sifat jujur, yang ketiga memiliki sifat melindungi bukan mengadu domba, yang keempat memiliki sifat yang tegas, tenang dan tegas dalam memutuskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.